Ketika saya mengatakan selamat hari Natal, berarti saya mengakui tiga hal. Yang pertama, mengakui bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Nabi Isa mati di salib. Laqad kafara allazina qala innallaha salisu salasah. Maka kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga. Sesungguhnya Allah itu Trinitas, itu yang dimaksud ya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farid Milenial Ustadz Gaul. Masih pakai baju kaos guys, mohon maaf ya, karena masih di luar ini, masih di atas mobil. Nah ini pertanyaan harus dijawab kayaknya nih. Pertanyaan tentang apakah saya boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudaraku, karena besok sudah tanggal 25 Desember 2022. Ya, baiklah, saya akan jawab ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jadi sebenarnya masalah ini ada dua pandangan ulama. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa boleh karena itu hanya sebatas ucapan. Apalagi kita menjaga toleransi umat beragama dengan baik. Ya, ada yang mematahkan kalimat itu. Kalau hanya sekedar ucapan, apakah juga orang Nasrani itu bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena itu juga hanya sebatas ucapan. Wah, ini tambah bingung saya ini. Ya, masalah ini sakral sekali ya guys. Kenapa? Karena masalah ini masalah akidah. Ada yang mengucapkan, kalau cuma diucapkan melalui lisan, tidak dibenarkan oleh hati, itu tidak ada masalah. Pokoknya kamu siatur. Yang jelasnya kalau secara pribadi ya, saya mengambil pandangan ulama yang kedua. Pandangan ulama yang kedua ini mengatakan tidak boleh. Karena ketika saya mengatakan selamat hari Natal, berarti saya mengakui tiga hal. Yang pertama, mengakui bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Nabi Isa mati di salib. Yang pertama, mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kafara allazina qala innallaha salisu salasah. Maka kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga. Sesungguhnya Allah itu Trinitas, itu yang dimaksud ya. Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, 3 in 1. Nah, ini bukan kopi guys ya. Ini yang bahayanya ya, bukan kopi susu ini guys. Bahaya sekali. Jadi itu dalil yang pertama, tidak boleh. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, pandangan ulama kedua ini saya ambil. Karena kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui tiga hal. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Tuhan, Nabi Isa adalah Tuhan, dan Nabi Isa adalah bayangan daripada Tuhan atau Roh Kudus. Itu bahayanya ya. Makanya sudah dijelaskan tadi ayatnya. Nah, makanya saya tidak mau mengucapkan karena itu. Karena pandangan ulama yang kedua mengakui bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, yang kedua, kalau saya mengucapkan selamat Natal berarti saya juga mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di tanggal 25 Desember. 25 Desember itu bukanlah kelahiran Nabi Isa, tapi kelahiran Dewa Matahari. Karena menurut daripada ayat-ayat Allah, Nabi Isa itu lahir di saat pohon kurma itu masak semua. Ya, di saat pohon kurma itu masak. Nah, kalau pohon kurma ini masak ya, dia itu di bulan-bulan Juli dan Agustus. Kalau Desember itu ya musim salju.
ya tertutup semua dengan salju, tidak ada satupun buah-buahan atau tanaman yang menghijau. Dilihat dari surah Maryam di ayat ke-25 itu, tusakit alaiki rotaban jania, ya. Jadi ketika dia menggoyang-goyangkan pohon kurma itu, maka berguguranlah kurma yang sudah masak itu. Jadi dari sini ayatnya kita bisa menjelaskan bahwa pada saat itu kurma dalam keadaan masak. Jadi ketika dalam keadaan masak, maka pada saat itu bukan bulan Desember, tapi bulan Juli atau bulan Agustus. Jadi itu ya, makanya harus kita pahami juga. Nah, sedangkan yang ketiga, alasan bahwasanya kalau kita menyampaikan selamat hari Natal kepada saudara Nasrani kita, berarti kita mengingkari lagi yang ketiga ini. Berarti kita mengakui bahwa Nabi Isa alaihi salam mati di salib. Ya, mati di salib. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya juga dijelaskan bahwasanya wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, akan tetapi Allah menggantikannya dengan yang lain. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Sahabatnya ini, umatnya yang berkhianat kepadanya hanya karena tergiur dengan kepingan-kepingan emas. Yudas Iskariot. Makanya itulah yang disalib, itulah yang dibunuh oleh pasukan Romawi pada saat itu. Makanya ini yang harus kita pahami. Memang hanya sekedar ucapan, gampang saja, tapi jangan sampai akidah kita dirusakkan oleh hal seperti demikian. Ya, teruslah saja menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena semakin banyak ilmu, maka semakin sulit kita untuk mengucapkan kalimat haram, langsung memvonis haram, halal itu. Karena di dalam hukum fikih saja itu jelasnya kita tahu ada haram, ada halal, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Ya, tidak bisa langsung mengatakan seperti haram kalau memang hukumnya belum ada kejelasannya. Tapi ketiga-tiganya tadi saya sudah sebutkan dan jelaskan beserta dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita mami guys, pikirkan. Kalau saya pribadi, saya tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada saudaraku. Cukup saya mengatakan selamat ya. Ya, selamat ya untuk hari ini. Ya, mau media apa? Karena saya mengambil pandangan ulama yang kedua, pendapat ulama yang kedua, bahwa ketika saya mengucapkan selamat Natal, maka saya mengakui tiga hal. Pertama, mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sedangkan ayatnya tadi sudah saya sebutkan, laqad kafaral ladzina qala innallaha thalithu salasah. Jadi kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu adalah tiga dalam satu, satu dalam tiga, yaitu atau Trinitas ya. Yang kedua adalah mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di tanggal 25 Desember. Sudah saya sebutkan tadi itu juga, bahwasanya ketika lahirnya Nabi Isa dalam gendongan ibunya Maryam, ketika itu Allah memerintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma itu. Menggoyang-goyangkan pohon kurma sehingga bergugurlah kurma-kurma yang matang itu. Bergugurlah. Jadi kurma matang itu di bulan-bulan Juli dan bulan Agustus, ya, bukan di bulan Desember, karena Desember semuanya tertutup salju, tidak ada yang menghijau karena tertutup salju. Sedangkan yang ketiga, bahwasanya Nabi Isa mati di salib, atau Nabi Isa mati di salib ya, di salib. Tapi Nabi Isa tidak meninggal dunia, Nabi Isa tidak mati, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seorang pengkhianat di kalangan umat Nabi Isa, Yudas Iskariot, karena Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi itu saja guys, mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi selamat saja buat sahabatku, saudaraku kaum Nasrani untuk besok di tanggal 25 Desember. Selamat merayakan harinya. Mudah-mudahan kita semua terjaga oleh Sang Maha Kuasa, dan juga dijaga terus persatuan kita, persatuan dan kesatuan, karena kita bersaudara, mungkin tidak sekandung, mungkin tidak seagama, tapi kita bersaudara karena kita sama-sama anak bangsa Republik Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian,
Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.